Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Sahdan ay hadza sahdan. Seyugyanya engkau pelihara akan segala badanmu. Badanmu yang istimewa pula segala anggotamu yang 7 daripada segala maksiat yang ditegahkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memelihara akan mata dan telinga dan lidah dan faraj dan perut dan tangan dan kaki. Karena neraka jahanam itu ada bahagiannya 7 pintu, dan tiada masuk ke dalam tiap-tiap satu daripada pintu yang 7 itu melainkan sebab berbuat maksiat dengan anggota yang 7 itu juga. Kita masih membicarakan masalah maksiat zahir. Jadi maksiat ini ada 2, ada zahir, ada batin. Kalau zahir berarti yang nampak kita lihat. Kadang-kadang keduanya terkumpul, zahir ada, batin ada. Contohnya orang hendak berbuat maksiat, niatnya ada, itu batin dah berniat. Berniat maksiat tu maksudnya maksiat batin namanya. Dengan berniat hendak kejahatan. Cuma Allah Ta'ala tu adil. Bila kita ini berniat yang jahat, lalu kita memperbuat, kalau berniatnya belum ditulis, memperbuatnya baru ditulis kalau perbuatan jahat. Dan itu pun ditulis cuma 1. Tetapi kalau berbuat berniat yang baik, berniat kita ini yang baik, hendak sembahyang, hendak puasa, hendak berzakat, mun ada duitnya, enggak ada duitnya apa dijakatakan? Sedekah ngarannya. Nah, mana berniat itu ditulis Allah Ta'ala 1 dah. Bila kita mengerjakan, ditulis jadi 10. Nah, ini keadilan Allah Ta'ala itu luar biasa. Enggak itu guru berniat aja terus ya. Berniat sembahyang tarawih, duduk di warung, tuh berniat aja ngarannya. Kita ini kan berniat ini mestilah kita lakukan. Artinya ada niat lah, hendak memperbuat yang baik. Bagus aja berniat harus nang baik-baik. Bagus berniat, hendak turun rumah, berniat silaturahmi. Walaupun ke warung acil misalnya, silaturahmi juga ada warung acil. Ada bapak niatnya silaturahmi, namun saban hari dicurigai orang itu janda pulang sidin. Curigai orang nggak ada silaturahmi, ini ada hubungan ini. Niat yang baik maksudnya lah, niatnya yang baik-baik niat. Bolehkah ta'adud niat itu? Boleh, berbilang-bilang niatnya. Contoh, kita di masjid ini niatnya, yang pertama masuk masjid, dari rumah hendak sembahyang berjamaah, yalah. Habis itu masuk masjid niat i'tikaf. Habis itu menuntut ilmu. Habis menuntut ilmu itu silaturahmi dengan kekawanan enak. Melihati muha kekawanan. Nang dahulu bujang jadi bebinian, nang bebinian beisi anak, nang beisi anak, beisi menantu ini. Melihat kawan ya ulun kawan ulun lawas kada melihat. Nanti ada dari dahulu berkawan. Anyar je lihat juga sidin. Alhamdulillah sihat sidin. Jadi dengan niat yang berlapis-lapis itu, hanya niat pulang hendak sembahyang berjamaah. Itu luar biasa, dicatat harus itu kebaikan kita tadi. Nah, itu termasuk perbuatan yang baik yang zahir, yang nampak kita lihat tadi, yang nampak kita lihat. Jasidin sayuknya lah kita itu menjaga anggota kita juga daripada perbuatan maksiat, perbuatan yang zahir. Dari mata, tangan, telinga, muntung, iyalah. Apalagi kaki, tangan kita sebertaan anggota yang 7 ini, ujar sidin itu dipelihara. Kenapa? Karena pintu neraka itu ada 7. Dan 7 anggota inilah yang menyebabkan kita itu bisa masuk neraka tadi. Jarsidin.
Adapun mata, maka bahwasanya dijadikan akan dia bagimu supaya dapat engkau petunjuk dengan dia di dalam segala tempat yang baik, yang bagus. Artinya mata tadi itu. Nah, sama ada di laut ataupun di darat. Artinya mata kita tadi melihat nang baik, lawan nang di baik yang di darat ataupun yang di lautan. Dan dapat engkau memintai tolong dengan dia atas menyampaikan segala hajatmu. Dapat engkau melihat dengan dia kepada segala yang indah-indah dan segala yang ajaib-ajaib di dalam bumi dan di dalam langit. Itu dengan mata tadi. Dengan mata tadi kita ini bisa melihat Jarsidin. Dengan mata ini kita dapat petunjuk, arahan yang baik, ini tempat yang baik, ini nang kada baik. Kita bisa melihat dengan mata tadi dan melihat yang ajaib-ajaib, yang ta'azub, yang indah baik di bumi ataupun di langit. Seperti itu. Kalau orang buta kayak pala kasihan lah. Orang buta itu ada lagu Tumiji Pisau loh. Seakan aku berjalan di atas awannya. Yalah. Artinya kada ada apa-apa yang dilihat. Seolah-olah di dalam mimpi aja. Seolah-olah di dalam mimpi aja orang buta itu. Kita ini bisa membayangkan itulah. Mungkin kita ini sihat nyaman. Ada pian melihatlah di YouTube itu ada orang melihat orang yang buta maulah tali dari rumahnya sampai ke masjid. Pikiran nang kada buta ni menatak tali sidin aja anak sembahyang berjamaah. Ada sidin maulah tali dari rumah tolak ke masjid. Yalah. Besasar di situ. Itu supaya bisa sembahyang berjamaah. Kita nang kada buta ni nah. Masjid orang ajan dilewati. Itu kita nang kada buta. Kada buta. Nikmat itu setelah dicabut Allah Ta'ala baru kita merasa. Sudah dicabut Allah Ta'ala baru kita merasa. Kalau buta, orang buta itu kita bisa merasakan. Pian berpajam tuh merasakan orang buta apa yang dilihatnya. Yang bunga kada bunga sama aja. Yang indah kada indah sama aja. Sabaratan selain daripada gelap aja dilihatnya. Gelap aja dilihatnya. Semata-matanya tuh kita kada kau membayangkan lah. Saking sabarnya orang itu lah. Orang yang buta, orang yang cacat tuh sabarnya. Orang itulah. Ada kawa kita ini. Kita ini malam nang mati lampu aja kita abut. Malam tuh padahal sudah kelihatannya masih dinding kelihatannya. Tapi kita ini masih apalagi hendak kawisi. Kita inilah berat kita ini. Ambil gayungnya kita salah bisa. Itu kita ulun bisa membayangkan itulah. Makanya kita tuh sekali-kali lah kita tuh berpajam membayangkan orang yang buta tadi itu. Nah mata orang yang buta ini untungnya diberi rahmat Allah Ta'ala. Inya kada melihat nang baik nang buruk kada bisanya. Kada kawanya mengunyah orang. Si anu tu lamak, si anu tu kurus, si anu tu hirang, si anu tu pincang kada bisanya. Terhindarnya dengan matanya tadi, mulutnya terhindar dari menggibah orang, menyambati orang, menjelekkan orang. Itu keuntungannya. Ada kita nih, masya Allah, tabarakallah. Ya lebih banyak. Jangan menilai kekurangan itu kita merasa beruntung, tetapi mereka lah yang beruntung. Yang untung mereka itu. Dosa mata dulu kada ada. Kada ada dosa matanya melihat ini macam-macam itu. Itu salah satunya sidin. Kita melihat dengan mata tadi kepada segala yang indah-indah dan segala yang ajaib di dalam bumi dan di dalam langit. Dan engkau ambil dengan dia akan dalil yang menunjukkan baginya wujud zat Allah Subhanahu wa taala dan segala sifatnya. Dengan mata tadi kita nyaman musyahadah nyaman. Memusahadakan ini indahnya, ini bagusnya ciptaan Allah Ta'ala. Sehingga kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu sempurna dalam menjadikan sesuatu ini. Banyak di dunia ini keindahan yang kada kita menikmatinya. Entah itu di darat, di lautan, di atas gunung. Banyak yang kada terungkap bagi kita. Tetapi semua yang ada di alam ini adalah majar kenyataan daripada sifat dan apal Allah Ta'ala. Yang mesti itu adalah keelokan Allah Ta'ala yang sempurna zatnya, yang sempurna sifatnya, yang sempurna perbuatannya. Jadi kada ada nang kada sempurna. Bagi kita nang kada buta ini, kada orang yang butanya kada melihat akan keindahan itu. Dia cuma meyakini bahwasanya Allah Ta'ala ini menjadikan inya itu ada hikmahnya, ada ibrahnya, ada untungnya dia menjadikan orang yang buta tadi. Tetapi bagi kita yang kada buta ini, kita melihat, menyaksikan dalam setiap sesuatu yang kita pandang, kita lihat ini menambah kemaarifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena di dunia ini kada lepas dari semua yang ada ini dijadikan bukti adalah majar kenyataan wujudnya Allah Ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Sabarataan ini kada ada yang kada lepas daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita bisa tafakur, disitulah kita bisa musahadah, disitulah kita bisa tadabbur, memikirkan. Luar biasa Allah Ta'ala ini. Jangankan yang halus, yang kanal, yang istimewa pun diulah Allah Ta'ala. Sabarataan. Mata tadi digunakan untuk itu jadi musyahadah, menyaksikan kenyataan bahwasanya wujud zatnya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalil sifat wujud itu adalah sabarataan alam ini. Kalau kita belajar sifat 20, alam itu apa? Alam itu adalah segala makhluk tuh alam. Ma siwalah makhluk pun. Jadi kalau orang belajar sifat wujud, sifatnya Allah Ta'ala harus mengerti itu. Arti awal wujud itu apa? Wujud itu artinya ada. Dalilnya apa? Seluruh alam. Seluruh alamnya apa? Makhluk. Makhluknya apa? Yaitu ciptaan Allah Ta'ala. Segala ciptaan itu berhajat kepada Allah Ta'ala. Berhajat itu artinya bergantung dengan Allah Ta'ala. Kada bisa kada berhajat dengan Allah Ta'ala. Kita boleh punya mata, tapi bisa kada melihat. Boleh punya pendengaran, tapi kita kada sama dengan pendengaran Allah Ta'ala. Dan pendengaran kita ini berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita boleh aja punya telinga, punya mata, tapi bisa kada melihat. Berarti penglihatan kita itu diberi oleh Allah Ta'ala. Itu namanya berhajat kita dengan Allah Ta'ala. Kita bisa aja bergerak, tapi gerak kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kada bisa kita bergerak, kada bisa kita berdiam illa biiznillah, ai bi qudratillah, bi iradatillah, bi aunillah, bi ilmillah. Jadi seluruh yang ada pada diri kita ini semuanya berhajat kepada Allah Ta'ala. Itu sudah di alam ajalinya sudah. Di alam ajalinya gerak dan diam kita ini sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Keadaan kita ini sudah di dalam hadrahnya Allah Ta'ala, di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Sebelum kita bergerak, sesudah kita bergerak, sedang bergerak, semuanya itu adalah di dalam ilmunya Allah Ta'ala, diketahui oleh Allah Ta'ala. Kita boleh berencana, anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Boleh kita berencana apa aja, tetapi Allah Ta'ala lah yang menentukan. Fa'alu lima yurid. Allah Ta'ala yang menghendaki kita ini terjadi, ini kada. Orang boleh aja menuntut ilmu seumur hidupnya, tapi alim itu diberikan Allah Ta'ala. Boleh aja kita ini diberikan kekuatan badan yang kekar, otak yang cerdas, mau setiap hari fitness, sembahyang tarawih 4 rakaat rabah, kuat aja orang ini fitness 2 jam 3 jam kuat aja, olahraga ngelilingi bundaran kuat aja. Tapi disuruh orang sembahyang tarawih lama 3 minum hintalu tetap rabah. Ini kada diberikan Allah Ta'ala kekuatan namanya untuk taat. Kada bisa kita itu. Untuk taat kada bisa diberikan. Taat ini hidayah Allah Ta'ala lah. Taufik hidayahnya Allah Ta'ala. Taat ini. Siapapun cerdasnya orang, siapapun pintarnya orang, siapapun baisi ilmunya seseorang, itu kalau kada diberikan Allah Ta'ala taufik hidayah, kada kawa mengangkat takbir. Harat bepandir. Harat dia bepandir. Harat dia ini itu macam segala. Tapi kalau kada diberikan Allah Ta'ala taufik hidayah, kada kawa ba'amalia. Sama orang itu beisi harta banyak, beisi harta banyak, banyak ya beisi harta, tapi kada kawa bersedekah. Itu hati-hati, takutnya itu istidrat dari Allah Ta'ala. Badan kita yang kuat, yang kekar, yang kuat ini itu hati-hati juga istidrat umur kita. Kalau umur panjang ini kada diberikan ketaatan dengan Allah Ta'ala, berarti umur kita itu istidrat dengan kita. Dilanjur Allah Ta'ala, ulun ni guru aja kada penyumbahyang kada, bersedekah kada, harta ulun berlimpah, inggih garing kada pernah juga. Fir'aun berarti pian istidrat namanya. Diberikan taufik kada ada hidayah untuk taat tunduk kepada Allah Ta'ala, berarti kada sadar bahwasanya seberatan itu pemberian Allah Ta'ala. Harta tu bila ianya melalaikan lawan kita untuk ketaatan, jabatan kah? Bila melalaikan ketaatan kita lawan Allah Ta'ala, berarti itu istidrak dari Allah Ta'ala. Biar mereka menjadi Allah Ta'ala itu panjang pulang umur. Panjang pulang umur. Supaya apa? Supaya orang ini mendapat siksanya lebih panjang nanti di akhirat. Seperti itu. Sidin itu alim je.
Alim benar, cuma penyakitan benar si Din itu. Sudah miskin penyakitan pulang, maka alim. Maka orang alim ini kekasih Allah Ta'ala aja. Itulah buktinya kekasih Allah Ta'ala itu. Supaya si Din kada ada lagi pertanggungjawaban. Karena bila sakit itu berarti mengangkat derajat si Din atau menghapus dosa. Karena aja Nabi dua aja orang yang sakit itu, baik tercucuk duri kah orang itu, maka dua aja yang diambil oleh orang itu. Satu menghapus dosanya, dua mengangkat derajatnya. Ya lah, nyatakan berarti menulun ni guru ahli taat aja. Garing berarti bisa wali ulun ni aja. Sumbung pulang pian, tahu benar diwali. Dikiranya wali lah. Siapa tahu dosa kita nang kada kita tahu ada yang dihapus oleh Allah Ta'ala dengan itu. Ada kita menganggap dosa aja seberataan. Karena kita kada mungkin pandangan kita, gerak kita, i'tirad kita itu bisa saja itu sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala karena lupa bahwasanya gerak dan diam kita ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya itu, kada bisa kita. Makanya semalam itu dipadahkan kita ini termasuk pengkhianat dan termasuk kufur karena nikmat yang diberikan di awak kita ini digunakan untuk maksiat terhadap Allah Ta'ala. Sudah diberi Allah Ta'ala nikmat, ikam ini gunakan untuk maksiat. Nah itu namanya kufur ikam ini Allah Ta'ala terhadap nikmat tadi. Mudah-mudahan kita bisa lah. Masalah. Kada ada jalan lain kita inilah selain daripada menjaga tadi itu. Banyak di rumahnya itulah, banyak di rumah. Di rumah HP pulang dikucak, TikTok mainakan macam-macam dilihat. Di luar bujurnya kada melihat nang paha ayam lah, tapi di TikTok banget pada itu. Nah, momen di TikTok nih masya Allah tabarakallah aja bang. Sekarang kan zaman tanggih, hendak melihat apa? Tinggal ketik ya. Nggih, hendak melihat paha ayam keluar sip juna. Yalah. Ada jadi masalah ya, hendak melihat apa di dunia ini? Hendak melihat laut, picik ya, laut keluar. Itu masalah. Tergantung kita sekarang ini anda selamat kada dalam artian adalah seperti itu. Mudah-mudahan kita selamat. Apapun yang kita lihat yang tidak sengaja ataupun tidak sengaja, yang zahir dan yang nampak ataupun yang tidak nampak, semuanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kada tahu yang kita lihat, yang kita jalan ini nah, tahulah kita diridai Allah Ta'ala. Kita duduk di ilmu ini nah, tahulah kita diridai Allah Ta'ala. Cuma kita secara jahir, orang yang duduk di majelis ilmu ini dapat rahmat Allah Ta'ala. Itu aja yang kita tahu. Masalah yang kita maniatakan di dalam hati itu kita yang tahu. Duduk di hadapan guru, tapi mencela lawan guru ini, besar guru ini aja. Tahu lalu si dini ini aja. Macam-macamnya disambati. Karena itu duduknya di tempat rahmat, tapi hati dosa batin ada. I'tirad namanya. Ada i'tirad namanya. Tapi mudah-mudahan kita termasuk nang kadaka itulah. Kita ini setiap orang majelis itu kita sangka baik ya. Karena yang disampaikan orang majelis itulah adalah ilmu. Karena orang yang mendapat ilmu itu di dalam hadis qudsi disebutkan cuma kekasih-kekasih Allah Ta'ala aja yang berhak mendapatkan ilmu itu. Jar Allah Ta'ala dunia seberatan kubari, yang kafir kada kafir, yang pintar kada pintar kubari aja seberataan dunia harta. Tetapi kalau ilmu kecuali orang nang aku cintai aja Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang dicintai. Duduk di majelis ilmu, duduk mempelajari ilmu, insya Allah mudah-mudahan kita dapat bahagian yang ilmu yang tidak kita belajar. Dalam artian ilmu minallah, ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Ujar orang dahulu laduni namanya. Ilmu laduni itu didapat dengan ilmu. Ilmu yang diamalkan baru kita mendapatkan ilmu laduni. Baru diberi Allah Ta'ala laduni setelah kita mengamalkan akan ilmu yang kita dapat. Jangan berdiam di rumah aja udah dak laduni guru aja. Belajar kada apa kada itu isa oon tuh akhirnya. Masalah. Tapi Allah Ta'ala lah seperti tadi. Fa'alu lima yurid. Fa'alu ma yurid. Allah Ta'ala itu menghendaki apa aja yang diperbuatnya. Husnujan aja kita. Menuntut ilmu, kada dapat ilmu, bisa mengamalkan ilmu, pasrahkan aja dengan Allah Ta'ala. Ulun sudah menuntut ilmu, ya Allah Ta'ala, sesuai dengan perintah pian, sesuai dengan perintah Nabi pian, ulun tuntut ilmu. Mun ulun ni kawa mengamalkan, itu pun hidayah pian juga, taufik pian juga. Pasrahkan samaritan itu dengan Allah Ta'ala. Setelah kita mengamalkan, kita ini mengharapkan dengan Allah Ta'ala diterima pulang. Ulun ni guru kawa Allah Ta'ala menuntut ilmu kawa, mengamalkan kawa.
diberi pian topik hidayah kau mengamalkan. Nah, pian tarima tu tasarah pian nam lagi. Ulun kada tahu. Yang penting jelas ulun sudah mengamalkan. Nah, pasrahkan seperti itu sehingga di dalam kita menuntut ilmu itu kadeda kita merasa sombong, merasa berilmu, merasa beramaliah, merasa paling harap kadeda. Karena apa tadi? Karena kita tahu bahwasanya seluruh amalia kita ini, seluruh gawian kita ini, seluruh yang kita kerjakan ini adalah semata-mata zahir dan batinnya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berilmu sebenarnya kada mau sombong. Orang berilmu kada bisa sombongnya. Merasa orang harus lebih baik daripadanya. Kenapa? Karena dia merasa diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah, ini pentingnya kita tuh belajar ilmu hakikat tuh lah, ilmu tauhid itu. Kalau belajar fikih aja bisa sombong pian, bawiritan sombong, sembayang sombong, bisa. Karena kadang mengerti ilmu tauhid. Tapi kalau orang mengerti ilmu tauhid, seberapa yang ada ini diketahui oleh Allah Ta'ala. Yang di dalam hatinya diketahui oleh Allah Ta'ala. Kadar ilmunya diketahui oleh Allah Ta'ala. Ilmunya nih cuma setitik daripada sekian yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadapinya. Nah, dia mengerti bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Kada kawa inya ni beramaliyah. Itu gunanya ilmu tauhid itu. Supaya orang itu benar-benar tajali kebesaran Allah Ta'ala tatkala dia setiap kali dia melangkah, setiap kali dia beribadah. Baik itu berbuat taat ataupun tidak taat, dia mengerti dengan ilmu tauhid tadi, paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihati akan dia, mengawasi akan dia, mengetahui akan dia, melihat, mendengar yang disuarakannya, yang tidak disuarakannya didengar oleh sifat Allah Ta'ala, sifat samanya tadi. Sehingga orang yang bertauhid ini senantiasa pandangannya itu senantiasa di dalam hadratullah, di dalam kebesaran Allah Ta'ala, di dalam musahadah dan muraqabah. Orang yang bertauhid tadi sembahyang di dalamnya antak budaka annaka tarah, seolah-olah dia melihat Allah Ta'ala ajanya. Dalam artian seolah-olah dia ini dekat, dia hampir dekat. Kalau nya kada melihat, itu merasa diliputi terus oleh Allah Ta'ala, merasa diawasi terus, musahadah dan muraqabah. Memusahadahkan dirinya ini bisa bergerak berdiam, itu semata-mata kudrat Allah Ta'ala, iradat Allah Ta'ala. Kalau kada bisanya kayak itu mengangkat takbir, rukuk, sujud, merasa dilihati oleh Allah Ta'ala, itulah namanya muraqabah. Senantiasa karam di hadratullah, senantiasa karam di sifat dan apalnya Allah Ta'ala, sehingga orang ini lezat terus, senantiasa batinnya memandang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Masya Allah, kalau bisa kayak itulah. Berarti kita nih guru lah kada bisa apa-apa aja, kada bisa apa, kada bisa apa-apa pulang ya. Berarti mun hendak sembahyang ni terserah sidinail aja. Hendak sembahyang hendak ada aja. Nah salah pulang. Makanya belajar ni separuh-separuh itu ngalih kita mengajarinya. Pemahaman tu sekali kada tunggal butingan belajar itu. Maksudnya tu kita membandingkan sifat Allah Ta'ala dengan kita. Allah Ta'ala tu kudrat, kita kada kudrat. Allah Ta'ala tu besi ilmu, kita kada ilmu. Seperti itu. Allah Ta'ala tu ilmunya seperti ini, kita ilmunya seperti ini. Beda. Supaya kita mengetahui mana khalik, mana makhluk, mana insan, mana Tuhan. Iyalah, mengetahui siapa makhluk, siapa khalik, siapa pencipta, siapa yang diciptakan. Itu fungsinya kita belajar sifat 20 tadi, mengerti kita. Makhluk ini pelihatannya terbatas, pendengarannya terbatas, kudratnya terbatas, dan harus diikhtiarkan. Itu mengerti kita. Makanya jurang tuh man arrafa rabbahu pakat arafan nafsahu, man arafan nafsahu pakat arafan rabbahu, man arafa rabbahu bil qudrati pakat arafan rabbahu memakan arapan nafsahu bil azizi. Orang yang kenal Allah Ta'ala, maka dia akan kenal akan dirinya. Orang yang kenal akan dirinya akan kenal dengan Allah Ta'ala. Barang siapa kenal Allah Ta'ala itu bersifat kudrat, maka dia akan mengetahui bahwasanya dirinya bersifat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebanyakannya mengaji ini, kebanyakan jadi Allah Ta'ala. Itu kebanyakannya berhutang pulang di warung. Masya Allah. Ini jadi masalah. Allah Ta'ala tahu hutang di warung ini nah jadi masalah. Kita tuh beunjun pulang. Bingung ya kita. Belajarlah tauhid, mengamalkannya dengan musahadah tadi. Hendak beunjun kah mun sudah mengerti tadi itu? Hendak di warung kah mun sudah mengamalkannya itu ada apa-apa? Kada jadi masalah, tapi pas pemahamannya. Musahadahnya pas.
Ini musahadah jubang di warung, musahadah katiak sidin. Nah itulah di warung seharian. Udah guraya sampai lupa sembahyang musahadah di warung acil janda itu. Bahatu lain musahadahnya sampai lupa itu. Beda itu musahadahnya, beda lah. Masalah. Mudah-mudahan kita ini lurus. Yang namanya musahadah mengerti, yang namanya tauhid mengerti, fikih mengerti. Masalah. Dan tiada masuk ke dalam tiap-tiap sesuatu daripada pintu yang 7 itu melainkan sebab berbuat maksiat dan anggota yang 7 tadi. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyatan fadkhuli fil ibadi wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita bisa mengerjakan menjaga anggota kita yang 7 tadi, itu termasuk kita ini nafsu kita tuh mutmainnah namanya, yang dipanggil dalam keridaannya Allah Ta'ala, dipanggil dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kada ajar sidin, maka pintu yang 7 tadi pun akan menanti kita, pintu neraka tadi itu. Wallahu alam lah. Mudah-mudahan mampat. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu, silahkan. Ada yang bertanya dulu, silahkan. Soalnya 2 minggu 3 minggu ini kada ada pertanyaan. Kada dana hendak bertanya, antah alim seberatan kah kada mengerti jawab ngulun supan guru aja ulun ya. Adakah yang bertanya, silakan. Kada mesti tauhid, kada mesti pikir, kada apa-apa. Ada banyak ya bang pertanyaan, cuma kada tak ucap guru mun kada izinnya juga aja tak ucap ini aja. Supan kiranya ini. Ada? Biasanya pertanyaan apa? Jangan supan. Ada ya? Yang di muka nih. Ada? Masya Allah. Sampaikan. Berapa menit lagi? Oh masih panjang, kada apa-apa. Ya, anda belajar. Nah ya. Kita lanjutlah. Ada yang bertanya? Kada ada. Ya. Adapun mata, jadi anggota kita yang perlu kita jaga tadi yang pertama adalah mata aja di sini. Adapun mata, maka bahwasanya dijadikan akan dia bagimu supaya dapat engkau petunjuk dengan dia dalam segala tempat yang kalamnya sudah tadilah. Pelihara pertama jarsidin anggota pemeliharaan akan daripada melihat akan segala yang diharamkan, seperti melihat perempuan yang hiliat perempuan yang lain. Nah ini kada kawa kita inilah. Mesti bila turun rumah tu sudah mahadang. Jarsidin mata kita ini yang pertama jarsidin jangan sampai melihat perempuan yang bukan muhrim, Artinya nang kada muhrim kita tu nang boleh kita kawin. Artinya jangan sampai mata kita ini jadi melihat itu nang haram-haram gitu. Nah, berdiam di rumah seharian itu dia HP Tapi dilihat kada turun ke rumah ada mata itu juga haram lah guru, haram juga karena lain ajnabi kita lah. Tapi kayak apa kita nih itu umul balwa namanya. Tetapi melihat sekilas itu kada diharamkan lah di dalam ilmu fikih. Melihat sekilas misalnya kita kada sengaja, kita lihat sekilas sekali itu kada sengaja, tuh kada apa-apa, tuh kada diharamkan. Tapi min membuliki nah itu dua itu. Atau sekali mencilingi, nah ini sampai kada melihat lagi. Sebenarnya melihat itu kalau di dalam kitab lah, di dalam kitab kalau ini dicermin kada apa-apa, kada dicermin, ini dicermin. Tapi mun beristilah melihat akan ke cermin situ ujar guru artinya cermin boleh aja melihat, tapi marah akan itu dasar mencari juga. Ini tetap haram hukumnya. Melihat sekilas dicermin kelihatan tuh kada apa-apa, mir'ah namanya. Atau melihat sekali sekilas kada apa-apa, membuliki, itu bahaya. Ada juga orang tuh sekali biar puas aja. Sekali aja kada berdosa aja guru, tapi bang sampai hilang. Melihat orang berjalan, masya Allah aja arba kamis. Ini bahaya sudah. Dasar kada kawa kita behindar inilah. Budi kayak gitar Spanyol mau lah kada melihat lah. Sakanya dilihatin mukanya kayak tuyul. Salah di budi berarti ini. Masalah tabarakallah. Mudah-mudahan kita yang dilihat. Dosa yang kita lihat melalui mata yang halus tadi
yang kada sengaja itu gugur dengan sebab apa? Kita beristighfar. Satu, berdoa. Nah, itu gugur dengan itu, beristighfar, berdoa dan berwudu. Kita berwudu tuh gugur dosa-dosa nang halus-halus tadi itu dengan sebab kita berwudu. Nah, itu padilatnya kita berwudu itu, maka banyak berwudu. Ada sembahyang gin berwudu juga karena padilatnya orang nang berwudu ini banyak benar. Padilat orang nang berwudu nih. Padilat orang nang berwudu ini banyak benar padilatnya, keutamaannya. Kawan ulun tuh berwudu terus pian putih orangnya. Maka ada sempat kotoran masuk ke muanya nih, batal berwudu, batal berwudu. Nah, ini orang nang bujur-bujur hendak beribadah nang selalu bersih, suci. Kan kita itu apabila kada berwudu itu dinamakan berhadis kecil. Namanya bila berwudu terus itu bagus. Makanya dulu ulun kisahkan anak buah murid daripada Hasanul Basri itu hendak menjadi ahli kimia, suruh sidin berwudu aja sampai banyu wudu tuh jadi berlian kada kau lagi berwudu sidin. Nah, itu keistimewaan berwudu. Bila batal aja Hasan Basri berwudu ikam. Anak jadi ahli kimia, guru doakan ulun supaya jadi ahli kimia aja. Jar Hasanul Basri berwudu, bila habis berwudu sembahyang 2 rakaat. Bila malam batal berwudu, bila malam batal berwudu. 2 rakaat sembahyang sunat wudu. Akhirnya kada kawa lagi sidin berwudu. Kenapa? Bila dicibuk sidin banyu jadi berlian. Dia berlapor dengan Hasan Basri. Kenapa banyu ini jadi berlian terus? Nah, ikam jadi anak ahli kimia kalau jadi sidin. Mana ada ahli kimia yang merubah banyu jadi berlian? Cuma ikam aja seoranganan. Nah, itu ahli kimia bujur. Isok gue mulai ulun bodoh insyaallah aja. Isok kana bodoh aja ulun gawian itu. Kawan ulun tuh diser putih pian. Wah, putihnya bodoh nih. Bersih muanya. Bodoh terus. Nah, jangan sampai itu amunnya kawa kita itu bodoh. Apalagi lah orang yang menjalani membicarakan ilmu kan. Kalau bisa tuh berwudu. Itu. Makanya kalau ulun ini kan ampun maaf lah, ulun ini kalau betiktokan ulun tuh berwudu. Hingga betiktokan setiap hari ini ulun berwudu. Karena yang kita sampaikan tuh ilmu. Yang kita sampaikan ini ilmu. Wudu tuh nur, ilmu tuh nur. Sama-sama nurnya. Jadi mau kita tuh rasam dengan ilmu tadi itu. Nah, ini. Makanya kalau menyampaikan ilmu itu, kalau ulun di TikTok pengalaman masalah dengan orang wallahu alam. Kalau membicarakan ilmu ini jangan nang berbaju kausan aja. Karena ilmu itu minallah, dari Allah Ta'ala. Ilmu itu adalah salah satu sifat daripada Allah Ta'ala. Jadi kita itu memesrakan sifat ilmu itu, kita hendaklah menghormati. Salah satu kita itu hendak ilmu berkat, yaitu dengan kita itu menghormati ilmu tadi. Dari pakaian, bawangi kita itu. Itu menuntut ilmu seperti itu. Nah, tapi orang banyak juga bang, banyak aja lah. Waktu masing-masing orang, masing-masing. Makanya masing-masing. Jadi kalau kita tuh bisa tuh membicarakan ilmu tuh baju rapi. Makanya Imam Malik itu, Abu Hanifah itu kalau atau Imam Malik dia membicarakan ilmu dia pakaiannya rapi. Kalau dia mengajarkan ilmu fikih atau hadis itu rapi dia. Dari surbannya, dari bajunya, bajunya dibesarnya, itu Abu Hanifah itu lengannya. Supaya haibah ilmu itu kelihatan di luar. Ini membicarakan ilmu hakikat pulang. Baju lapis, besi ngilitan, besi lawar handap, kawan nang seikung rabit silawar kelihatan cawat dan di dalam. Pandirakan ilmu hakikat jurang kelihatan sudah yang di dalam. Jar kawan. Kesimpulannya 2 jurang. Makhluk dan khalik jurang, pencipta dan yang diciptakan. Buktinya mana ajar kawan? Jadi kawan 2 biji itu. Silawar rabit 2 biji kelihatan. Bujur bang pandiran itu bujur aja. Buktinya mana 2 aja. Kesimpulannya makhluk dan khalik. Jur aja kawan mana buktinya? Tuh aja tidak. Menunjuk kedua biji nang senjata kita narabit tadi itu. Bujur aja itu. Buktinya memang itu sebenarnya. Itulah. Nah, jadi munnya bisa menuntut ilmu itu sama baudu ta'zim dengan ilmu, begitu juga menyampaikannya supaya apa? Ilmu itu berkat. Bila berkat berarti kita kawan mengamalkan. Mudah-mudahan kita sabaratan senantiasa diberikan keridaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu manfaat dan bisa mengamalkannya di dunia, dan mudah-mudahan bisa memberikan syafaat terhadap kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana
اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Ampun, maaf, minta reda.